Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi pembelajaran kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP atau MTS. Materinya tentunya terkait tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu yang artinya percaya. Secara istilah iman berarti percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dari pengertian iman secara umum ini dapat dipahami bahwa iman kepada Allah adalah percaya dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala ada wujud. Setelah itu keyakinan itu diucapkan dengan lisan dan terakhir ujungnya dari iman adalah diamalkan dengan perbuatan keseharian. Iman kepada Allah harus meliputi 3 unsur, keyakinan hati, ucapan lisan, dan pengamalan keseharian. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Adapun rukun iman yang telah dijelaskan di dalam hadis Muslim, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun buruk. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa iman kepada Allah merupakan pangkal iman seseorang. Selain hadis tersebut, iman juga diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasul dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ayat tersebut menjelaskan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tetap beriman dimanapun dan kapanpun. Selain perintah untuk tetap beriman, juga menjelaskan bahwa jika seseorang tidak lagi beriman, maka dia telah sesat dalam keadaan sesat yang jauh. Sesat yang jauh seharusnya diperhatikan oleh semua umat Islam. Oleh karena hal itu merupakan perkara yang mendasar dan dalam keimanan seseorang. Sesat bermakna telah terjerumus dalam kesalahan akidah. Seseorang harus memperhatikan hal-hal ini agar ia selamat di dunia dan di akhirat. Mengamati Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran Surat Al-Ikhlas. Nah, tentunya di sini kita sama-sama memahami iman kepada Allah menduduki posisi yang pertama dalam keimanan seorang hamba. Nah, tentunya di sini ada tugas untuk mandiri, tugas untuk kelompok. Untuk mandirinya, silakan pahami makna, jelaskan kembali menurut materi yang kita pahami. Jadi materi iman itu apa, kemudian beriman itu rukun iman kepada apa saja, kemudian dalil Al-Qur'annya apa, dalil hadisnya apa. Pahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk tugas kelompoknya, 1, memahami, diskusikan kepada teman kita bahwa hikmah yang kita peroleh dengan beriman adalah apa? Presentasikan di depan kelas. Nah, untuk latihan, 1, jelaskan makna iman secara istilah tentu silahkan jelaskan istilah itu apa. Kemudian tuliskan hadis mengenai rukun iman, jelaskan kandungan surat An-Nisa ayat 36, siapa yang disebut orang yang sesat di dalam surat An-Nisa 136, apa julukan orang yang tidak beriman. Nah, kalau untuk jawabannya, iman secara istilah, iman berarti kan percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dalam perbuatan. Itu iman secara istilah. Tuliskan hadis mengenai rukun iman. Hadis dari Muslim, ya.
antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadari khairi wa syarrihi. Nah, itu ditulis. Nah, kemudian kandungan surat An-Nisa ayat 136 bahwa orang-orang yang beriman dimanapun dan kapanpun tentunya Allah perintahkan untuk mengimani. Nah, namun jika seseorang tidak beriman, maka ia dalam keadaan sesat. Itu kandungan dari surat An-Nisa ayat 136. Siapa yang disebut orang-orang sesat dalam surat An-Nisa ayat 136, yaitu adalah orang-orang yang tidak percaya ataupun tidak beriman. Ya, itu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi dalam hal ini sesatnya adalah dalam terjerumus dalam kesalahan akidah. Kemudian apa julukan orang yang tidak beriman? Ya, yang tidak beriman justru disebut kafir. Nah, ini kemudian makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna, Allah mempunyai 99 nama. Disebut Al-Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'u biha wa dzakrul ladzina yudkhilhum fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya sendiri bahwa Dia memiliki nama-nama yang baik. Selain itu Allah juga memerintahkan kepada hambanya apabila berdoa dengan menyebut nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berdoa menyebut nama-nama yang baik. Selain dianjurkan untuk berdoa dengan menyebut Asmaul Husna, kita juga dianjurkan untuk menghafal Asmaul Husna. Menghafal bukan hanya sekadar menghafal, akan tetapi juga wajib menjaga, yaitu menjaga hafalan dengan berzikir sehingga diharapkan manusia mampu meneladaninya. Untuk meneladani tentang menghafal Asmaul Husna, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidatan man ahsoha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 100 kurang 1 barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Hadis Bukhari, dari hadis di atas diterangkan bahwa Allah mempunyai 99 nama dan barang siapa di antara umat Islam yang menghafal 99 nama maka ia akan masuk surga. Maka hendaknya umat Islam menghafalkan agar masuk ke surga. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan dipelajari: Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Dari penjelasan dari nama ini jelaslah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang di dunia maupun di akhirat, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah memiliki Al-Alim karena pengetahuannya yang sangat jelas sehingga terungkap baginya segala hal sekecil apapun. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak ada satu tempat atau waktu yang lepas dari ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak ada
jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Allah mengetahui sesuatu tanpa diterbatasi oleh ruang dan waktu. Ayat tersebut jelas menerangkan pengetahuan alam yang tak terbatas. Oleh hal yang kecil maupun besar, segala sesuatu yang ada yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu sejak terciptanya dunia ini sampai hari kiamat telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalam hadis ini dinyatakan Rasulullah SAW bersabda, "Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah." Rawahu Bukhari. Kunci yang gaib ada 5, tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa 5 hal dijabarkan dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaibi wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innahu alimun khabir. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah saja pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok, dan seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Ya, kedua, Al-Khabir artinya maha teliti. Sebagai orang Islam yang taat, sudah menjadi keharusan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus dipertimbangkan lebih dahulu. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Allah Maha Teliti sebagaimana namanya Al-Khabir. Nama Allah Al-Khabir dijelaskan dengan dalam firman, Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu finkum walam yattakhiduna min dunillahi wala rasulih walal mu'minina waliyajah wallahu khabirum bima ta'malun. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah dan Rasulnya orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 16. Yang ketiga, As-Sami artinya Maha mendengar. Dari nama ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dari segala sesuatu. Pendengaran Allah tidak terbatas ruang dan waktu, baik suara secara zahir maupun batin. Allah mendengar semua yang terucap, terlintas dalam pikiran dan akal, serta apa yang dirasakan dalam hati. Dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran, La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar tagut beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Dia Maha mendengar. Apabila kita baca ayat-ayat lain, masih banyak yang menegaskan bahwa Allah itu Maha mendengar. Surat Al-Baqarah 127 juga menegaskan bahwa Allah mendengar sebagaimana dalam firman-Nya,
Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 127. Ayat ini mengisahkan bahwa dahulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Setelah selesai, beliau berdoa dengan mencantumkan ayat ini. Dahil ditegaskan keyakinan bahwa beliau Allah Subhanahu wa taala maha mengeksplorasi. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, Al-Basir. Yang keempat adalah maha melihat. Allah adalah tujuan yang maha melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas ruang dan waktu, baik yang nyata maupun yang gaib, baik yang besar maupun yang kecil. Melihat segala sesuatu merupakan hal yang mudah bagi Allah. Oleh karena sebagaimana kita pahami bahwa semua yang ada akan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu menjelaskan tentang Al-Basir adalah firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan, tentu mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan hambanya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kebaikan apa saja yang dikerjakan oleh umat akan diberi balasan yang setimpal. Hal itu mudah bagi Allah karena Dia maha melihat. Dari penjelasannya yang ada, sudah semestinya bahwa apapun yang dikerjakan selalu dilihat dan akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengasosiasi dalam Al-Quran bahwa Allah maha melihat, cari tahu ayat lain Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah maha melihat. Tulis di buku catatan sebagai penambah wawasan. Kerjakan tugas berikut secara mandiri. Allah memiliki nama As-Sami. Apa yang dimaksud dengan As-Sami? Carilah ayat yang menjelaskan tentang As-Sami. Tuliskan ayat tersebut pada buku tugas disertai arti keterangan yang terkait dengan Asmaul Husna As-Sami. Tugas 2. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang baik disebut Asmaul Husna. Selain 5 nama Allah yang dijelaskan, apalagi nama-nama Allah yang lain bersama teman kelompok kalian. Sebutan nama-nama lain selain 5 nama-nama yang telah dijelaskan. Latihan 2. Jawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Apakah dari Asmaul Husna, apakah lafal sebaiknya diucapkan saat seorang hamba berdoa? Apakah dari Asma? Apakah dari kata Al-Husna? Sebutkan surat yang menerangkan terkait tentang nama-nama Allah yang baik. Nah, Asma artinya nama, Husna baik. Kemudian sebaiknya diucapkan seorang hamba ketika berdoa, ya Allah maha mengabulkan doa. Apa arti Asmaul Husna? Ya nama-nama Allah yang baik. Sebutkan surat yang menerangkan Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang yaitu terhindar dari segala kecelakaan di dunia. Seorang hamba akan mendapatkan banyak hikmah apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diselamatkan di dunia dan di akhirat. Hikmahnya antara lain, yang pertama, tidak tersesat dalam menjalani hidup di dunia, dan umat Islam wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat apabila
seseorang hamba beriman kepada Allah, maka ia akan selamat di dunia dan akhirat. 2. Hamba yang beriman kepada Allah, maka hidupnya akan banyak dan diberi kemudahan. Baik kemudahan hamba yang beriman kepada Allah, maka hidupnya akan berikutnya adalah meningkatkan ketakwaan. Untuk beriman, seorang hamba yang beriman kepada Allah akan menambah semangat untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. 4. Mendapatkan ketenangan hati. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bidzikrillah, qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah ya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjelaskan bahwa dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tentram. Orang yang dapat mengingat Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin orang-orang yang tidak beriman akan mengingat Allah. 5. Hikmah beriman kepada Allah, tidak termasuk orang-orang yang rugi. Hal ini sangat ditegaskan oleh Al-Quran bahwa Allah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Asr 1-3. Penerapannya, iman kepada Allah dibuktikan dengan amalan kita, yaitu selalu baik. Lalu bagaimana upaya kalian agar meningkatkan kualitas iman dan takwa? Coba ceritakan pengalaman kalian dalam melaksanakan evaluasi diri. Tugas ketiga, tugas mandiri. Kerjakan tugas. Ketika kita ingat kepada Allah, maka kita akan tentram. Bagaimana kalian tulis dalam kertas lembar dan serahkan kepada guru untuk diberi